Iya. Tapi meskipun Kak J ya, anak-anak sekolah minggu memuji dan memuliakan Tuhan di rumah, biarlah itu tidak mengurangi sukacita anak-anak untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Iya, benar banget Bu Lucy. Hari ini kita ditemani oleh kakak-kakak remaja kita. Iya, ada siapa aja? Ada Kak Elis, ada Kak Siska, dan juga ada Kak Elma. Yeay. Nah, tapi anak-anak sebelum kita lebih memuji Tuhan lebih dahsyat lagi, kita mau berdoa terlebih dahulu. Iya. Ayo, lipat tangan ke mata, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setiamu dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan berikan hari ini. Anak-anak rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Roh Kudus urapi kami, Roh Kudus bekerja pada saat pujian dinaikkan. Biarlah sukacita itu melimpah di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, hari ini kita mau ngapain Bu Lucy? Kita mau menggerak-gerakkan badan ya, ke depan, ke samping, dan ke belakang. Iya, Nanti kalau gitu. anak-anak tirukan gerakannya Kak Jessica ya. Ya, sekarang ikutin gerakannya Kak Jessica ya. Tangan ke atas semuanya, ke samping, ke depan. Sikap sudah diam gitu Bu Lucy. Loh, enggak dong. Oh enggak ya? Iya. Terus ngapain dong kita? Ya, kita mau nyanyi, kita mau berjalan-jalan. Oh, jalan Yeay. beserta Tuhan Yesus ya Bu Iya, Lucy ya. berjalan Oke, kita bersama akan Tuhan naikkan Yesus. pujian Jalan serta Yesus. Kita gunakan tangan kita. Setiap kata jalan ingat kita harus balik arah kita. Ke kanan dulu. Jalan serta Yesus balik. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sekali lagi jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari balik. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Happy yeah, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy yeah, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam, ku semakin mendalam. Yeay. Siapa di sini sayang sama Tuhan Yesus? Angkat jarinya. Yeay. Nah, semua bersuka cita? Kita sudah mendengarkan puji-pujian, kita sudah mengikuti puji-pujian kita. Nah, saat ini saatnya kita mau mendengarkan super kebenaran. Sudah siap semua? Oke, super kebenaran kita kali ini. Teret. Ya, sudah bisa baca semua? Nah, Tuhan
Tuhan adalah pembelaku. Apa anak-anak? Tuhan adalah pembelaku. Sebelum kita mau mendengar firman Tuhan, mari siapkan hati kita untuk kita diberkati oleh firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu kita mau menyanyikan pujian Immanuel. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Saat ini kami datang ya Bapa, anak-anak-Mu. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Yuk, semua siap berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pagi ini Tuhan sudah sertai kami. Kami bersukacita karena puji-pujian kami Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga mau mendengarkan firman Tuhan, kami belajar akan firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menolong kami untuk kami boleh mengerti akan kehendak Tuhan melalui firman Tuhan,
pada pagi hari ini. Tuhan urapi guru kami yang menyampaikan, dan kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, anak-anak, sama seperti super kebenaran yang tadi sudah kita pelajari, tema firman Tuhan minggu ini adalah Tuhan adalah pembelaku. Dalam kitab 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai dengan 18, bahwa Nabi Elia telah menantang dan berhasil mengalahkan 450 nabi Baal yang menjadi sembahan bangsa Israel. Pada saat itu, bangsa Israel dipimpin oleh seorang raja yang kejam bernama Ahab. Raja Ahab melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada para pendahulunya. Tuhan Allah mengirimkan api dari langit yang membakar persembahan Nabi Elia. Nabi Elia ingin bangsa Israel kembali menyembah Tuhan yang benar dengan membuktikan bahwa Allah Abraham, Ishak, dan Yakublah yang layak untuk disembah. Raja Ahab memberitahukan tentang apa yang telah dilakukan oleh Nabi Elia kepada istrinya, Ratu Isabel, seorang ratu yang sangat kejam, bahwa Nabi Elia telah mengalahkan dan membunuh semua Nabi Baal. Mendengar hal itu, Ratu Isabel menjadi sangat marah. Ia mengancam akan menangkap dan membunuh Nabi Elia. Nabi Elia menjadi takut mendengar ancaman Ratu Isabel dan memilih untuk melarikan diri ke padang gurun. Di padang gurun, Nabi Elia yang takut dan lelah mendapatkan pertolongan Tuhan melalui malaikat Tuhan yang menyediakan makanan dan minuman dan mengizinkan Nabi Elia untuk beristirahat. Karena itulah Nabi Elia mampu berjalan selama 40 hari 40 malam. Setelah 40 hari berjalan kaki, akhirnya Nabi Elia sampai di Gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Nabi Elia masuk ke dalam sebuah gua dan bersembunyi di situ. Di dalam gua yang menjadi tempat persembunyian Nabi Elia, Tuhan bertanya kepada Nabi Elia, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Dan Nabi Elia pun menjawab, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Kemudian Tuhan Allah menyuruh Nabi Elia untuk berdiri di atas gunung karena akan ada Tuhan di sana. Datanglah angin besar dan kuat, tetapi tidak ada Tuhan dalam angin besar itu. Lalu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Kemudian datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu, datanglah angin yang sangat kecil. Nabi Elia mendengarnya dan mengenal suara Tuhan di situ. Lalu Nabi Elia menyelubungi mukanya dengan jubahnya dan pergi ke pintu gua. Nabi Elia mendengar suara Tuhan yang menanyakan hal yang sama. Kata Tuhan, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Dan Elia pun kembali memberikan jawaban yang sama. "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Tuhan Allah tidak marah karena Elia telah melarikan diri. Tuhan memberitahu Nabi Elia bahwa Tuhan selalu menyertainya. Lalu Tuhan memberikan perintah baru kepada Nabi Elia. Akhirnya, Nabi Elia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dan dengan berani kembali ke Samaria, karena masih ada 7.000 orang yang menyembah Tuhan di sana. Pelajaran yang dapat kita ambil dari firman Tuhan ini adalah
Seringkali ketika ada orang yang menyakiti hati kita atau memperlakukan kita dengan tidak baik, kita juga mau orang tersebut mengalami hal yang sama seperti yang kita alami. Dia disakiti dan dia juga diperlakukan tidak baik dan sebagainya. Di dalam hati Nabi Elia yang sedang takut dan merasa lelah secara fisik, mungkin juga ada keinginan seperti itu, bahwa Tuhan juga menghukum Ahab dan Isabel. Tetapi Tuhan memiliki cara lain untuk menolong Nabi Elia melewati keadaan itu. Diizinkannya Nabi Elia beristirahat supaya lelahnya hilang. Diperintahkannya supaya Nabi Elia ke Gunung Horeb, dan di sana Tuhan menyatakan pembelaannya kepada Nabi Elia. Dan karena janji penyertaan Tuhan itulah, Nabi Elia memiliki keberanian untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan kepadanya. Begitu juga dengan kita. Dalam segala keadaan apapun, Tuhan mau kita mengingat janjinya, supaya kita tidak takut, kita tidak khawatir, dan tetap bersemangat, karena Tuhanlah yang menjadi pembela kita. Amin. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Semua diberkati dengan firman Tuhan. Saat ini kita masuk ke menghafal ayat mas. Nah, ayat mas kita pada hari ini kita ambil dari Mazmur 32 ayat 7. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Sekali lagi, Mazmur 32 ayat 7. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Nah anak-anak, akhirnya kita sampai di penghujung pertemuan kita minggu ini. Kita akan mengakhiri pertemuan kita hari ini dan sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah sekolah minggu yang boleh kami lalui hari ini. Kami mengucap syukur, biarlah setiap pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu, dan setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh kami pelajari hari ini benar-benar memimpin hidup kami untuk boleh semakin mengasihi Engkau. Kami percaya Tuhan, pembelaan-Mu nyata atas setiap kami, dan biarlah dalam setiap langkah kami boleh mengingat janji-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati anak-anak yang ada di rumah, tetap berikan ketekunan dan kesetiaan untuk belajar firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami dan hidup kami selanjutnya dalam kuasa tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat melanjutkan aktivitas kalian. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Nah anak-anak, puji Tuhan sekolah minggu kita sudah selesai. Iya. Tapi sebelum kita berpisah, kita mau bernyanyi bersama-sama.